Indonesia juga mendorong transfer data lintas batas terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan juga merecognize bahwa Amerika pun akan memberikan perlindungan kepada data konsumen setara dengan perlindungan data konsumen yang diberlakukan di Indonesia. Indonesia juga akan menerapkan strategic trade management, terutama untuk perdagangan agar perdagangan aman dan tidak digunakan untuk fungsi-fungsi di luar fungsi yang diperlukan untuk perdamaian. Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang yang tarifnya adalah 0%. Dan khusus untuk produk tekstil dan aparel Indonesia, Amerika juga akan memberikan tarif 0% dengan mekanisme tarif rate quota atau TRQ. Dan tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini, dan kalau kita hitung dengan keluarga ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia. Indonesia juga komitmen untuk memberikan fasilitas untuk produk Amerika dengan tarif 0, karena utamanya Indonesia mengimpor produk pertanian, wheat, kemudian juga soybean, sehingga masyarakat Indonesia membayar 0% untuk barang yang diproduksi dari soybean ataupun wheat, dalam hal ini noodle ataupun dalam bentuk tahu dan tempe. Jadi masyarakat kita tidak dikenakan beban tambahan biaya untuk bahan baku yang kita import dari Amerika Serikat. Kemudian dia sesuai dengan posisi di dalam forum WTO, kedua belah negara sepakat untuk tidak mengenakan bea masuk transaksi ekonomi elektronik, dan ini juga kita berikan kepada Eropa, jadi bukan Amerika saja. Dan ini yang mendorong nanti untuk adanya moratorium dalam forum ministerial conference di WTO. Indonesia juga mendorong transfer data lintas batas terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan juga merecognize bahwa Amerika pun akan memberikan perlindungan kepada data konsumen setara dengan perlindungan data konsumen yang diberlakukan di Indonesia. Indonesia juga akan menerapkan strategic trade management, terutama untuk perdagangan agar perdagangan aman dan tidak digunakan untuk fungsi-fungsi di luar fungsi yang diperlukan untuk perdamaian. Kemudian juga Indonesia akan memberikan kemudahan untuk perizinan import dan juga standarisasi barang, baik itu industri maupun pertanian asal Amerika. Nah, Indonesia juga komitmen untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif, dan juga memberikan kepastian terutama di sektor ICT, kesehatan, dan farmasi. Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak, baik itu di Indonesia dengan konsultasi dengan DPR maupun di Amerika dengan proses internalnya. Dan juga di dalam perjanjian ini juga diatur bahwa kedua belah pihak dapat mengubah perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis, dan juga ada ruang untuk perbedaan tarif, apakah itu lebih rendah dengan tadi dibahas di dalam Council of Board yang akan dibentuk. Dan selanjutnya tentu kami dari pemerintah akan segera menyampaikan kepada DPR RI terkait dengan undang-undang ini, dan juga dalam perjanjian ini
tujuannya juga untuk mencapai Indonesia Emas, sehingga perjanjian ini juga disebut sebagai New Golden Age bagi Indonesia maupun Amerika Serikat itu sendiri. Selanjutnya kami mohon Pak Menteri Investasi untuk menambahkan. Terima kasih Pak Menko. Pada teman-teman media yang terhormat, ya memang pada kesempatan ini dari kesepakatan antara agreement reciprocal tarif ini ada beberapa kegiatan yang memang menyangkut di Kementerian Investasi maupun di Danantara, karena ada beberapa kesepakatan, di antaranya adalah rencana pembelian 50 pesawat oleh Boeing yang nantinya kita akan bicarakan dengan Boeing, walaupun sebenarnya sudah ada pembicaraan awal dengan pihak Boeing, dan ini akan kita lanjutkan. Dan juga ada kesepakatan untuk melakukan impor gas dan crude oil nilainya 15 miliar dolar per tahunnya, dan juga adanya rencana untuk lebih meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, terutama di dalam hal ini di bidang investasi. Dan kita juga sudah memulai pembicaraan adanya beberapa kemungkinan investasi on the pipeline yang menyangkut di beberapa bidang, baik itu di bidang oil and gas maupun di bidang-bidang lainnya. Nah, mungkin itu yang menyangkut dua hal yang memang implementasinya berada di dalam Danantara, ruang lingkup Danantara sebetulnya. Mungkin itu dua hal itu Pak Menko ya. Terima kasih. Yang sudah terjawab. Terima kasih. Dari Pak Dubes, ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Terima kasih Pak Menko, Bapak sekalian dari media. Tentunya tugas dari perwakilan Indonesia di Amerika Serikat adalah mengimplementasikan agreement on trade, kesepakatan trade ini yang sudah ditandatangani tadi pagi. Jadi implementasi ini tadi kami garis bawahi saja. Perwakilan kita misalnya KBRI di Washington DC sebagai pusatnya. Kemudian untuk tadi pengembangan pertambangan misalnya dengan Freeport itu Arizona, maka akan digalang dari Konsul Jenderal RI kita di Los Angeles. Kerjasama berkaitan dengan teknologi digital itu ada Silicon Valley, antara lain itu di Washington State, di Seattle, akan dikelola dari Konsul Jenderal RI kita di San Francisco. Sedangkan kaitannya dengan tadi bahan pangan seperti kedelai dan juga gandum di milik daerah Midwest Amerika Serikat, itu akan dikoordinasikan di bawah Konsul Jenderal RI kita di Chicago. Untuk kegiatan oil and gas tadi tentunya ini ada tugas dari konsulat jenderal kita di Houston. Sedangkan untuk konsul jenderal kita di New York itu nanti akan bertugas untuk menggalang kegiatan perdagangan, juga keuangan serta investasi. Saya kira itulah hal-hal kesiapan dari perwakilan RI kita di Amerika Serikat untuk mengimplementasikan agreement yang sudah ditandatangani tadi pagi. Terima kasih Pak Menko.